Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Resapi bersama saya, Pendeta Verly David. Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, di kalangan orang-orang Cina, mereka mengenal ada pepatah yang mengatakan begini, jalan ribuan kilometer itu dapat ditempuh dimulai dengan beberapa langkah kecil. Pepatah ini mau mengatakan bahwa hal-hal yang besar yang mungkin bisa dilakukan oleh orang hanya bisa dilakukan ketika orang itu mau memulai dan setia melakukan hal-hal yang kecil. Tidak serta-merta orang bisa langsung melakukan hal yang besar kalau dia tidak memulainya dengan hal-hal yang kecil. Oma, Opa, dan Ibu Bapak serta saudara sekalian, hari ini kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Matias. Matias adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Yudas. Kisah ini ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai 26. Di sana diceritakan bahwa untuk menggenapi jumlah para rasul yang berkurang dengan kematian Yudas, ya, murid Tuhan yang mengkhianati Tuhan, yang kemudian bunuh diri, mati. Untuk menggenapi jumlah itu, lalu mereka melakukan pemilihan orang untuk menggantikan posisi Yudas menjadi rasul. Tapi Matias dipilih bukan tanpa sebab. Sebab para murid itu menetapkan kriteria siapa yang bisa menggantikan Yudas ini. Hal itu ditulis dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Matias dipilih memenuhi kriteria yang mereka tetapkan, yaitu bahwa orang yang menggantikan Yudas itu adalah orang yang harus senantiasa berkumpul dengan para murid selama Yesus ada, bahkan sejak Yesus dibaptiskan oleh Yohanes sampai Yesus naik ke surga. Dan Matias memenuhi kriteria itu. Jadi Matias dipilih menggantikan Yudas menjadi rasul karena kesetiaannya. Sekalipun dia bukan rasul, sekalipun dia bukan orang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid, tapi dia setia mengikuti Yesus. Dia setia berkumpul bersama dengan murid-murid Yesus. Dia setia menyaksikan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat. Dia setia mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Dan karena kesetiaannya itu, Matias dipilih menggantikan Yudas. Dan terbukti pemilihan itu tidak salah. Ada tradisi bahwa Matias ini kemudian mengabarkan Injil sampai ke Kapadokia, yaitu di daerah Turki sekarang ini. Dan juga dalam tradisi itu dikatakan bahwa Matias mati sebagai martir, mengabarkan Injil, dan karena orang-orang tidak menyukai apa yang ia lakukan, ia dibunuh dengan cara dirajam.
ia setia kepada Tuhan, setia menjadi saksi Tuhan sampai akhir hidupnya. Oma, opa, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa setia pada perkara-perkara yang kecil, maka ia juga setia pada perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat yang ke-10. Mari bersama dengan Matias dan banyak orang kita belajar setia melakukan hal-hal yang kecil, setia beriman kepada Tuhan dengan perkara-perkara yang kecil. Karena Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari seorang yang bernama Matias. Orang yang Engkau pilih menjadi rasul menggantikan Yudas. Orang yang setia melakukan hal-hal yang kecil sehingga Engkau mengaruniakan kepadanya tugas besar sebagai rasul. Ya Tuhan yang Maha Baik, tolonglah kami supaya kami pun mampu setia pada hal-hal yang kecil, setia melakukan perkara-perkara yang kecil dalam beriman kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam acara resapi berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara.